Gadis ini ditinggalkan ayahnya selama 15 tahun. Baru saja kembali ke rumah tetapi tidak dianggap. Ibu tiri dan semua saudara memberikan pandangan yang sama. Tapi gadis ini tidak menunjukkan kelemahan dan mengamuk di hadapan mereka. Ayahnya terkejut dan panik melihat putrinya yang muncul tiba-tiba setelah sudah 15 tahun tidak bertemu. Kemudian gadis itu terus memarahi ayahnya. Melampiaskan ketidakpuasannya selama 15 tahun terakhir. Ayahnya harus menahan emosi saat makan. Dan bukan hanya itu, gadis itu bertanya ke ayahnya. Setelah 15 tahun, ayahnya sudah memberikan berapa orang ibu tiri. Dan juga bertambah berapa orang saudara. Akhirnya ayahnya tidak bisa menahan emosinya. Kemudian dia berjalan ke hadapan putrinya. Dan dia bertanya ke putrinya. Tanpa izinnya, siapa yang membiarkan dia kembali ke Seoul? Akhirnya gadis itu menjawab, dirinya tidak bisa menghadiri pemakaman ibu sendiri. Apakah juga tidak boleh menghadiri pemakaman kakek yang sakit parah? Sang ayah tiba-tiba terdiam, dan menasihatinya dengan baik. Pagi esok harus kembali ke New York dan tidak boleh kembali lagi. Tadi kira gadis itu langsung berkata, bahwa dia akan terus tinggal di Korea. Ayahnya langsung emosi, namun gadis itu langsung berdiri juga. Siapa bilang wanita lebih lemah dari pria? Dia bertanya ke semua orang. Dirinya adalah anak sulung dan sudah dewasa. Apakah dari semua orang yang paling cocok tinggal di rumah ini adalah dirinya? Semua orang hanya saling bertatapan. Ibu tiri juga hanya bisa menatap dan tidak bersuara. Setelah itu gadis itu langsung pergi. Gadis ini adalah Mo Seok-hee, cucu tertua dari Presiden Mo dari grup MC Korea. Presiden Mo sangat sayang terhadap dia. Sekretaris mengetahui bahwa presiden meninggalkan sebagian besar saham grup untuk cucu tertua. Dengan alasan melindungi kepentingan grup, dia mengambil risiko untuk menukar surat warisan. Dan dia juga merencanakan kecelakaan sehingga presiden terluka parah. Sehingga berhasil membuat sang ayah Mo Chol-hee menduduki kedudukan. Mo Seok-hee yang mengetahui bahwa kakek dalam kondisi kritis. Dia bergegas kembali ke Korea dari New York. Baru saja turun dari pesawat, Sekretaris Han mengirim sejumlah besar pengawal untuk memaksa Seok-hee kembali ke New York. Tapi Seok-hee sudah tahu pasti ada orang yang menghalangnya. Sehingga dia melalui jalan pintas. Saat pengawal menghalang wanita yang berpakaian persis dengannya, Seok-hee berhasil terlepas dari halangan pengawal. Kemudian mengemudi mobil ke rumah sakit untuk bertemu kakeknya, sang ayah yang melihat putri yang ingin tinggal di Korea. Sehingga dia memberikan persyaratan, menikah atau terbang kembali ke New York harus memilih salah satu. Seok-hee mengaku bahwa dirinya tidak tertarik dengan perusahaan, demi mencari kebenaran tentang pembunuhan ibunya 15 tahun yang lalu. Dia langsung setuju bertunangan dengan jaksa Zou. Keduanya baru saja bertemu, dengan kepintaran berbicara, menyelesaikan semua masalah. Gadis orang kaya ini sangat aneh. Dia ingin merasakan susahnya hidup. Jaksa ini meminta dia untuk mengakui kesalahannya, maka akan membantunya keluar dari penjara. Tapi Seok-hee langsung menolak, juga memberitahu polisi itu bahwa dia sudah terbiasa dengan kehidupan penjara, sesuai dengan permintaan dia. Kemudian Seok-hee naik bus ke penjara wanita. Baru sampai di penjara, dia bisa mengatakan semua detail teman-teman di sel dengan sangat jelas. Teman satu sel langsung terdiam oleh gadis misterius ini. Dia adalah Mo Seok-hee, cucu tertua Presiden Mo dari grup MC Korea. Dia menyelinap kembali ke Korea untuk mewarisi warisan. Tapi dia dihalang sepanjang jalan. Selain itu, ayahnya juga memaksa dia bertunangan dengan anak jaksa. Tapi anak jaksa tidak tertarik olehnya. Dan juga langsung mempermalukannya. Dia sengaja menyuruh jaksa itu menyelidiki grup MC. Sehingga jaksa itu sangat emosi dan ingin membalas dendam. Sehingga dia berkolusi dengan keluarga Seok-hee untuk menjebak Seok-hee menggunakan narkoba. Seok-hee yang seharusnya dikirim ke pusat penahanan, tapi dia dikirim ke penjara. Walaupun kehidupan di penjara sangat susah, Seok-hee tetap menikmatinya. Di dalam penjara, Seok-hee tersenyum gembira. Bersama teman sel menikmati makanan enak. Kehidupannya sangat menyenangkan. Tapi di penjara pasti ada kekerasan. Saat lagi bekerja, gangster wanita mengambil kesempatan ini untuk menyakiti tahanan lain. Dengan kakinya dia menginjak dengan kuat. Seok-hee yang melihat itu merasa sangat kesal dan ikut campur tangan. Teman satu sel segera menahan agar dia tidak ikut campur tangan. Tapi Seok-hee tidak mendengarkannya. Dia mendorong gangster itu. Gangster itu pun bertanya kepadanya, "Kamu lalat dari mana?" dan ingin memukulnya. Tapi Seok-hee berhasil mencekik leher gangster itu. Gangster itu segera minta maaf. Dia merasa sangat sesak. Seok-hee mengingatkan gangster itu, jika dia menyakiti orang lain lagi, dia akan memukulnya hingga ompong. Gangster itu segera mengiyakannya, tapi sesaat Seok-hee melepaskan cengkamannya.
Gangster itu menyerang dari belakang. Dia menendang Seok Hee dengan kuat saat dia ingin memukulnya. Seok Hee membalas dengan pukulan yang lebih keras, sehingga membuat gangster itu terluka. Kemudian dia menendangnya, tapi karena tenaganya terlalu lemah, gangster itu berhasil menahan tendangan itu. Gangster itu berusaha melawan. Seok Hee segera menghindar, kemudian dia menyundul dengan kepalanya, sehingga muka gangster itu memar. Gangster itu sangat malu. Dia menyerang Seok Hee dengan gila. Seok Hee berhasil menghindar lagi. Kemudian dia menarik rambutnya, dan mendorongnya ke pagar besi. Kemudian dia mencekik leher gangster itu dengan kuat. Akhirnya dia menyerah dan segera kabur. Di sisi lain, pengacara keluarga Seok Hee yang adil bersikeras Seok Hee tidak bersalah, sehingga dia memohon penangguhan penahanan Seok Hee. Sehingga Seok Hee akhirnya terlibat dalam pertempuran warisan keluarga. Mereka berharap Seok Hee tinggal di penjara, sehingga menolak permintaan pengacara. Akhirnya pengacara melakukan penyelidikan sendirian. Dia menemukan bukti bahwa Seok Hee dijebak orang, sehingga membuat Seok Hee terlepas dari hukuman dan penjara. Gadis ini memakai gaun merah. Dengan bunga mawar di tangannya dia mengikuti acara pemakaman. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ini bukan pemakaman orang, tapi ini adalah ikan dari ibu tirinya. Semua yang mengikuti pemakaman ini sangat bingung. Gadis itu membuang mawar merah ke dalam air, menghina mereka karena membuat martabat manusia lebih rendah dari hewan peliharaan. Kemudian bertepuk tangan, dan meninggalkan pemakam itu. Meskipun Seok Hee memiliki saham terbesar di MC Group, tapi tanpa dukungan kakeknya yang menjabat sebagai presiden lama, dia dipersulit saat rapat pemegang saham. Sehingga dia dalam pertempuran bisnis keluarga, masih kalah dengan ayahnya yang mengendalikan MC Group. Dia dihadapkan dengan permasalahan akan dikeluar dari rumah. Saat ayahnya masuk rumah sakit karena pendarahan otak, wanita itu memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk melawan saudara tirinya untuk mengendali MC Group. Dengan alasan menyelidiki kebenaran tentang pembunuhan ibumu 15 tahun yang lalu, Seok Hee memutuskan untuk bergabung dengan Inspektur Jin dan Sulu Cheng untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dengan alasan penipuan, dia menangkap Sekretaris Han. Tapi, Seok Hee mengetahui sesuatu dari pembantu rumah tangga. Ternyata Seok Hee adalah putri kandung presiden lama. Ayahnya, presiden saat ini adalah saudaranya. Ibu yang membesarkannya hanyalah adik iparnya. Seok Hee terkejut dan sangat sedih. Namun hidup terus berjalan. Seok Hee harus memenangkan pertempuran bisnis keluarga. Jika tidak, itu akan diambil alih oleh Sekretaris Han dan lain-lain. Tidak ada hari ketika ketenaran rusak. Sekretaris Han adalah wanita yang kejam. Pada saat presiden sedang koma, dia mengalihkan sahamnya ke putra sulungnya, Mo Wan-jon, dan merencanakan agar Wan-jon naik jabatan. Seok Hee segera memutuskan untuk menggunakan status orang tuanya. Dia mendapatkan hak waris itu. Dari saham presiden lama 50%, dia akan mendapatkan 25%. Jika mendapatkan bukti kelahiran Seok Hee dan presiden lama, maka sudah bisa memenangkan pertempuran ini. Kemudian rencana serangan balasan Seok Hee dimulai. Saat pemungutan suara pemegang saham, Seok Hee membawa investor senior ke rapat itu. Para pemegang saham sangat terkejut. Kemudian pengacara Su mengajukan banding kepada para pemegang saham. Dia memberikan bukti bahwa presiden lama dan Seok Hee adalah ayah dan anak. Sehingga mereka menghitung sesuai dengan ekuitas keluarga. Jumlah saham yang diwariskan Seok Hee adalah 19,5% dari MC Group, dan wakil presiden Wan-jon adalah 23,9%. Saat ini, saham Wan-jon masih mayoritas. Tapi investor senior itu langsung mengumumkan bahwa 7% saham yang dia pegang akan diberikan kepada Seok Hee. Akhirnya Mo Seok Hee dengan saham 26,5%-nya berhasil menjadi pemegang saham terbesar di MC Group. Hasil ini jauh di luar harapan Sekretaris Han. Seok Hee langsung bertanya kepada para pemegang saham, apakah masih ingin memilih Mo Wan-jon sebagai presiden? Moderator terpaksa mengumumkan bahwa hasil rapat pemegang saham akan ditunda saat ini. Kemudian polisi menangkap ibu tirinya karena penipuan. Dengan alasan perdagangan ilegal, mereka menangkap Mo Wan-jon. Dan pelaku pembunuhan 15 tahun lalu Mo Wan-su juga ditangkap oleh polisi. Tak disangka Mo Wan-su bunuh diri. Dan Sekretaris Han juga dijatuhkan hukum 4 tahun. Karena kasus penipuan, sebenarnya dosa-dosa mereka sudah diperiksa dengan jelas oleh para jaksa. Namun karena kekuatan grup MC, mereka tidak berani menangkap para pelaku. Dikarenakan Seok Hee yang naik jabatan saat ini, mereka tidak akan lagi terlindungi. Sehingga para saudara-saudara pelaku ini dibawa ke pengadilan. Baiklah, cerita berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi.